Kita satu dalam doa. Terpujilah Allah yang luar biasa, Allah yang setia. Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihimu, yaitu setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencanamu. Semua kami yang ada di ruangan ini, kamilah orang-orang yang terpanggil sesuai rencanamu. Engkau panggil kami berdasarkan belas kasihan dan kemurahan-Mu sendiri. Kami bersyukur menyembah Allah pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur menghampiri tahta kemurahan-Mu melalui Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Kami mengasihi-Mu karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Kami percaya langit dan bumi ini akan berlalu Tuhan, tetapi firman-Mu tidak akan pernah berlalu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Kami tahu dunia di mana kami menumpang ini semakin hari semakin jahat. Tetapi kami percaya setiap orang yang berseru, berserah, bergantung total kepadamu, mereka akan melihat bahwa di tengah kegelapan terang-terang Tuhan akan muncul, berdampak, berpengaruh. Karena Tuhan di pihak kami. Berkatilah umat-Mu melalui seluruh rangkaian ibadah ini. Teristimewa pemberitaan firman Allah dan perjamuan kudus yang akan kami ambil nanti. Demi nama Tuhan Yesus, firman Allah yang telah menjadi manusia, pusat pujian penyembahan kami, pusat pemberitaan kami. Kami berdoa dan siap dengar firman Allah. Yang rindu kita berkata, amin. Beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Yesus. Silakan duduk jemaat terkasih. Shalom. Puji Tuhan, saya mengucap syukur. Saya ada di tengah-tengah jemaat sekalian untuk berbagi firman Allah. Perkenalkan, saya Pendeta Mel Atok dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya menggembalakan satu gereja di Kota Kupang, EOG, Assembly of God. Jemaat Amazing Grace yang dikenal sebagai bengkelnya orang-orang berdosa. Kami merasakan bahwa Tuhan begitu hebat membela kami. Pelayanan kami dari waktu ke waktu Tuhan memberkati, berkembang. Dan hari ini kami juga melakukan ibadah raya sebanyak 3 kali dan sejumlah ibadah lain sepanjang minggu, seperti ibadah raya kaum muda, kaum pria dan juga kaum wanita, dan juga tentu ibadah doa puasa. Dan kami mengucap syukur bahwa Tuhan turut menyertai kami dalam pelayanan-pelayanan kami. Dan saya percaya Gereja BES juga berkembang di seluruh Indonesia, di seluruh Jawa Timur, Surabaya, dan berdampak kemana-mana karena Tuhan yang sama, amin, yang menyertai kita sekalian. Pembacaan firman Allah hari ini terambil dari Matius 1 ayat 23. Mari kita baca sama-sama firman Allah ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, dan 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tema khotbah kita pada saat ini adalah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, 366 hari yang lalu kita semua menikmati penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, keterlibatan Tuhan secara sempurna di dalam perjalanan hidup kita. Ada suka, ada duka, ada tawa, ada air mata, apalagi pergumulan yang mengglobal. Sedunia harus menghadapi coronavirus, dan kita tahu bahwa kita semua masih ada sebagaimana kita ada, padahal banyak teman, sahabat, kerabat, kenalan, atau mungkin jemaat yang sudah dipanggil pulang lebih dahulu karena berbagai alasan. Mungkin karena corona, mungkin karena lain-lain. Tapi kalau kita masih ada, saudara-saudara, menjadi pertanyaan penting. Kenapa kita masih ada?
Kita sepakat, kita yakini bahwa sangat mudah bagi Allah membuat saya dan Bapak Ibu saudara-saudara tidak ada hari ini. Tapi faktanya kita masih ada. Kenapa kita masih ada? Jawabannya sederhana, masih ada sejumlah agenda Tuhan. Amin. Sejumlah agenda Tuhan yang harus kita jalani, yang harus kita lakukan di sisa hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Entah kapan nomor antrian meninggal kita tiba, kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu, kalau waktu itu tidak tiba, tidak konfirmasi, ya, dia datang mendadak, maka wajib hukumnya, rumus firman Allah, setiap kita harus berjaga-jaga. Amin. Yang siap berjaga-jaga beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tidak boleh jadi Kristen santai-santai, tidak boleh jadi Kristen apatis, tidak boleh jadi Kristen acuh tak acuh. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau bicara tentang Allah menyertai kita, ini tentu bukan khotbah baru. Bapak Ibu pernah dengar mungkin hamba-hamba Tuhan yang lain, juru-juru bicara Tuhan yang lain telah berbicara atas nama Tuhan seputaran topik ini. Tapi saya harap ada sesuatu yang baru yang bisa saudara dapat, saudara bawa pulang, lalu kita pakai, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berkaitan dengan Allah menyertai kita, Immanuel, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, berkaitan dengan keyakinan kita terhadap penyertaan itu. Kita harus yakin bahwa Allah menyertai kita kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Apatah lagi kami, contoh ya, sebagai penginjil, pengkhotbah yang berkeliling dari satu desa ke desa yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, kami harus betul-betul yakin bahwa kami ini tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang beserta kami. Kalau khotbah di kota-kota seperti ini tidak terlalu banyak tantangan ya menurut saya. Tapi kadang-kadang kami harus masuk di pedalaman, di desa-desa. Ya, saya punya program KKR namanya Road Gang to Gang. Kami dari satu gang ke gang, saudara-saudara, karena saya mantan anak jalanan yang diubahkan Allah, diselamatkan Allah cuma-cuma, maka saya punya beban yang besar untuk mengunjungi kawan-kawan lama yang masih dalam dunia premanisme, dunia kegelapan. Saya rindu ada di sana seperti lilin kecil yang menyala di tengah-tengah kegelapan, dan itu tidak mudah. Kadang-kadang kami diejek, diolok. Baru datang mereka bilang, wah sok suci sudah datang. Wah malaikat sudah datang, macam-macam. Awal saya bertobat sambil pegang Alkitab menuju persekutuan doa atau gereja. Tiba-tiba ada teriakan dari sejumlah teman. Kawan-kawan dulu, mereka pakai hitung lagi. 1, 2, 3, nabi palsu. Wow. Ini fakta, ini pengalaman. Tapi puji Tuhan, saya lawan mereka dengan berlutut. Saya lawan mereka dengan doa. Sebab Yesus ku ajarkan, doakan musuhmu. Amin. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Maka kita harus perangi dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan berdoa di dalam roh, kata Alkitab. Menarik, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, akhirnya penuaian terjadi. Makanya gereja tempat saya melayani, gerejanya Tuhan, tidak ada gereja pendeta ya. Gereja Tuhan, di mana saya jadi babunya Kristus di situ. Itu dikenal dengan bengkelnya orang-orang berdosa. Kota kami kecil, jadi kalau satu masuk tuh orang bilang satu sudah lihat yang lain. Loh di sini. Sudah selamat, sudah bertobat, segala macam. Karena itu kota kecil, karena saya memang menjangkau orang-orang seperti itu. Dan kadang-kadang harus pergi pelayanan di NTT itu, gereja BES ini sekali lagi terima kasih banyak. Salah satu gereja yang dipakai Allah menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjamah, menjangkau daerah saya, Nusa Tenggara Timur. Dan mungkin
Bapak Pendeta Frankie atau Pak Daeng atau teman-teman yang lain, Pak Adi, sudah tahu kalau di NTT itu kan sinkretismenya kuat, okultismenya kuat. Jadi kadang-kadang panitia yang ngundang tuh entah dia tuh berpikir atau tidak, dia selalu menyampaikan berita yang dia pikir pendeta tuh bisa tampung segala informasi, entah enak tidak enak. Pak Mel, ini KKR tempat yang Bapak pergi ini santetnya sangat kuat. Di daerah kami Indonesia Timur biasa bilang swanggi. Ini swangginya sangat kuat, Pak. Ada swanggi yang bisa terbang. Katanya terbang terlalu tinggi tidak lihat tower Telkomsel, dia tabrak lalu jatuh. Jadi begitu saya ada di daerah-daerah seperti itu. Dan betul saya alami. Saya pernah berkhotbah dan harus berurusan dengan 70 tukang santet, 70 swanggi. Saya tidak tahu, waktu itu saya baru usia 22 atau 23 tahun, saya sudah jadi pengkhotbah. Ketahuan KKR belum dimulai, penerima tamu waktu sedang menerima tamu. Datang sekelompok orang yang memang tampangnya menyeramkan. Lalu waktu mereka berjabat tangan dengan asyarnya, mereka berkata, "Shalom, setan sudah datang." What? Shalom, setan sudah datang. Orang di mana-mana tuh, "Shalom, kami milik Kristus, mau masuk gereja." Ini bukan, "Shalom, setan sudah datang." Pakai bahasa NTT, setan sudah datang. Penerima tamunya ibu-ibu, ketakutan dia lari. Pas kami lagi doa persiapan, waduh kacau nih, orang datang 70 orang, mereka ngaku setan semua. Singkat cerita, ibadah harusnya mulai jam 7 tidak jadi. Dari 70 itu 69 tetap di dalam, tapi yang ketuanya keluar lalu melakukan ritual di samping gereja. Saya juga tidak ngerti dia bakar apa, lagi komat kamit apa. Tapi ibadah tidak jalan. Sejumlah binatang-binatang masuk dalam gereja mulai dari jam 7 sampai jam 1 pagi. Hanya urus membersihkan binatang-binatang itu. Wah, ini saya bilang ini bukan main-main. Ini betul-betul serangan kuasa gelapnya luar biasa. Singkat cerita jemaat terkasih, 1:30 beres karena kita doa. Tapi ora et labora lah, berdoa sambil membersihkan. Jadi sekitar 6 karung binatang-binatang itu. Singkat cerita, akhirnya saya khotbah. Sementara saya khotbah, saya yakini sekali penyertaan Allah. Karena dia berkata, "Pergi jadikan semua bangsa muridku," dan seterusnya. Lalu dia janji, "Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman." Saya hamba Yesus, saya juru bicara Allah. Saya yakin penyertaan itu berlaku juga untuk saya. Maka di tengah-tengah khotbah saya menantang para tukang santet itu. Saya bilang, kalau memang kalian hebat, santet saya kalau tembus, kalau masuk, kalau saya kalah, janji Yesus omong kosong. Penginjil harus berani demonstrasi. Jangan mati-mati angin, jangan ciut. Singkat cerita, tiba-tiba kayak ada ledakan di samping yang dia lari dia. Melihat yang pemimpinnya lari, yang 69 saya tantang bertobat, suruh maju, berlutut. Waktu doa itu saya agak sedikit emosi. Jadi waktu saya jamah atau saya jambak sebenarnya. Saya pegang rambutnya, saya bilang, "Dalam nama Yesus, makanya jangan ganggu pelayanan." Haleluya. Agak sedikit emosi ya. Saya juga sudah minta ampun dengan Tuhan, tapi jujur saya jengkel waktu itu. Mau-maunya ganggu pelayanan pakai kuasa gelap. Tapi dengar, setan ada kuasa, Tuhan Yesus maha kuasa. Beri tepuk tangan. Nah, saudara-saudara, jadi hal yang pertama, keyakinan itu harus Bapak Ibu jemaat sekalian yakini bahwa tahun 2022 ini tantangan pasti lebih hebat. Setan bekerja double porsi, tapi dengar, Allah di pihak kita. Kita bukan hanya menang, lebih dari pemenang. Yang berikut, saudara-saudara, kalau kita bicara bahwa Tuhan menyertai kita, yang pertama keyakinan kita. Tapi yang kedua yang tidak bisa dihindari ialah
Ketika seseorang meyakini Tuhan beserta aku, itu tidak bisa dihindari Bapak Ibu. Orang pasti melihat sesuatu dalam diri saudara. Dia tahu orang di sekitar kita, entah bukan orang Kristen atau orang Kristen yang belum bertobat atau siapapun, apatah lagi sesama orang percaya, otomatis dia bisa melihat dan bisa merasakannya. Saya buktikan beberapa data ya. Dalam Kejadian 21 ya, ayat 22 dan 23, di sana ada raja nama Abimelek di Filistin. Dia mau bersahabat dengan Abraham yang notabene orang pendatang, dan sangat sungkan, sangat segan kepada Abraham. Gara-gara apa? Gara-gara dia melihat Tuhan menyertai Abraham. Padahal dia bukan anak Tuhan. Padahal dia bukan penyembah Yahweh. Dia penyembah berhala. Tapi kalau dia bisa lihat, itulah orang-orang yang disertai Allah. Kejadian 21 ayat 22. Perhatikan ini ayat saudara. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol panglima tentaranya berkata kepada Abraham. Saudara lihat, Allah menyertai engkau. Saudara lihat, dia tidak kenal Allah, tapi dia tahu yang satu ini milik Allah. Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Akhirnya dia segan sekali dengan pendatang ini, padahal dia tuan rumah. 23. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku atau kepada anak-anakku atau kepada cucu cicitku, sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Jemaat, saudara lihat di sini, Abimelek, Pikol, hebat-hebat orang gedongan, mau berteman sama orang biasa, pendatang pula. Kenapa? Pendatangnya bukan pendatang biasa, pendatang yang disertai Allah. Haleluya. Saudara-saudara, bukan cuma Abraham. Abraham itu tipe orang tua yang bukan hanya mewariskan harta kepada anak. Dia ajar tentang Tuhan, dia ajar iman. Jadi Abraham disertai Allah, Ishak pun disertai Allah. Di mana kita bisa lihat Kejadian 26 ayat 27. Ini tentang Ishak, saudara-saudara. Firman Allah berkata demikian. Kejadian 26 ayat 27. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku? Ini orang-orang yang benci Ishak datang ketakutan, mau bersahabat dengan Ishak. Dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu. Ayat 28, saudara lihat. Jawab mereka, jawab musuh-musuh Ishak itu, kami telah melihat sendiri. Garis bawahi kalimat itu. Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Saudara-saudara, kalau tahun 2022 ini saudara jalan dalam penyertaan Allah, siapapun yang mau coba-coba sirik sama saudara, mau jatuhin saudara, mau ganggu hidup saudara, dia akan berurusan sama Allah pencipta langit dan bumi. Musuh-musuh Ishak datang dengan gemetar, kami lihat Tuhan menyertai engkau. Saudara-saudara, saya harap ya, Bapak Ibu dalam perjalanan hidup kita, di kota kita, di rumah kita, di kantor kita, di bisnis kita, apalagi pelayanan kita, betul-betul kita mengalami penyertaan Tuhan. Amin. Bukan cuma Ishak, Yakub juga. Waktu ada di rumah Laban. Laban itu menurut saya kategori Kristen KTP ya. Dia sembah Allah, tapi pegang-pegang berhala juga. Berarti sinkritisme dia. Tapi Anda lihat, saudara perhatikan ayat ini. Tetapi Laban berkata kepadanya, ngomong sama Yakub, sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Bukankah ini kerinduan istri-istri? Menatap suamimu dan berkata, puji Tuhan Papa, pernikahan kita sudah 15 tahun atau 20 tahun atau 25 tahun. Dan sejak menikah dengan Papa, aku merasa hidupku diberkati.
Apakah bapak-bapak istri pernah omong begitu? Atau sejak menikah dengan papa, mama mulai ada tumor di otak. Mama mulai potensi stroke ringan. Karena papa bukan dipakai Allah, setan. Papa dipakai setan. Papa punya piaraan. Aduh papa, kenapa itu ada SMS cinta-cinta? Ya, pakai mua lagi. Saudara, tentu istri yang ada di ruangan ini rindu sekali suaminya. Suami-suami yang gara-gara Anda, istri Anda diberkati. Begitu pula suami-suami, ibu dengar ibu juga ya. Ibu jangan pikir suami lalu ibu lolos ya, tidak akan ya. Haleluya. Tentu suami juga rindu menatap engkau dan berkata, Mama, I love you so much. Honey bunny, tutti frutang, atau apapun. Mama, papa bangga banget nih nikah sama mama. Puji Tuhan. Mama bangun pagi sudah doa. Kadang-kadang papa lupa mama mendoakan papa. Luar biasa. Amin. Jangan sebaliknya, mama mulai nikah dengan mama nih, darah Yesus berkuasa. Ini rumah kayak sarang kuntilanak. Banyak ibu-ibu yang tidak jadi berkat. Tapi bukan ibu-ibu di gereja BS. Ini ibu-ibu di Nigeria. Ibu-ibu di sini kelihatannya waduh luar biasa ya. Mulia ya. Tapi prinsipnya begini. Siapapun Anda dan saya, kalau kita disertai Allah, kita akan beri dampak besar. Amin, kekasih Allah. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau memang orang bisa melihat Tuhan menyertai kita, orang sekeliling kita tuh lihat apa dalam hidup kita? Yang pertama, orang lihat ada mujizat di hidup kita.